Hosea pasalnya yang ke-6. Hosea pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dua, tiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita pun akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang seperti kita, seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Saudara, kita berada di masa di mana Tuhan berkata bahwa sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Tuhan pernah lakukan itu dalam kehidupan Yunus. Ketika Yunus melawan panggilan Tuhan, hari itu Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Tetapi pada hari yang ketiga, sesudah itu saudara, ada pemulihan yang besar. Saya percaya ketika Tuhan mulai memberikan firman dalam hidup kita, seperti yang disampaikan hari ini, inilah yang akan terjadi. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang keberapa? Ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, mari kita lihat ayat yang pertama. Bukankah tadi kita membaca satu firman Tuhan yang berkata bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tapi hari ini kita melihat sesuatu yang sangat aneh tapi nyata. Alkitab berkata, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang keberapa? Ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Apa yang terjadi di hari yang ketiga? Bukankah tadi firman Tuhan mengatakan hari ketiga itu adalah hari kemenangan? Hari ketiga itu adalah hari pemulihan. Saudara, tetapi yang terjadi adalah Alkitab mengatakan, jangan dulu dihilangkan. Alkitab mengatakan di dalam ayat itu, Siklak telah dikalahkan dan dibakar habis. Yang pertama, situasinya kalah. Situasinya lagi dibakar habis. Ayat 2. Kediaman mereka tidak bisa ditempati. Kenapa? Saudara, dibakar habis. Ayat 2. Mari maju ayat 2, 1 Samuel 30 ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua muda, telah ditawan. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Yang ketiga, situasinya bukan hanya dikalahkan, dibakar, tapi ada yang dikatakan ditawan. Ayatnya yang ketiga, lanjut. Ketika Daud orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, berarti nggak ada sisanya. Dan istri mereka serta anak-anak yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ini diulang-ulang. Tadi dikatakan dibakar habis, ditawan, dibakar habis, ditawan. Mereka tinggal di Siklak 1 tahun 4 bulan. Itu adalah kubu pertahanan Daud yang terakhir. Kenapa? Ini adalah pengejaran daripada Saul. Ya saudara, dan Alkitab mengatakan ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, ini bukankah Daud orang yang berkenan di hati Tuhan? Bukankah Daud orang pilihan Tuhan?
diri. Ada masanya, ada waktunya orang pilihan Tuhan mengalami situasi ini. Seorang gembala Komsel berdoa, nasib malang dan nasib bujur diciptakan oleh Tuhan. Saudara, saya berpikir bahwa saudara, kita berada di open heaven. Langit begitu tetap terbuka. Tapi saudara, Tuhan memberikan sebuah pelajaran satu hal dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Hari itu Daud harusnya bertempur di mana? Karena hari itu Filistin akan melawan Saul. Saudara, tetapi ada campur tangan Tuhan. Alkitab mengatakan hari itu mereka pulang. Ketika saudara perjalanan dari Afek ke Siklag kurang lebih 100-an kilo. Dan dulu belum ada saudara kecuali unta atau kambing. Dan dipastikan mereka sedang berjalan kaki. Dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang payah. Yang mereka temui adalah sebuah hal yang sangat memilukan. Keadaannya tidak baik. Dibakar habis, mau cari anak-anak tidak ada, mau cari istrinya tidak ada. Dan Alkitab mengatakan hari itu seorang bernama Daud menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Alkitab mengatakan selanjutnya ayatnya yang ke-5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Isra, dan Abigail bekas istri Nabal orang Kalman itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati. Saudara, hari itu Daud mengalami sebuah hal yang sangat ajaib dalam hidupnya. Saudara, rakyat telah pedih hati dan mereka mulai mencari, ini kesalahan siapa? Tentu ini kesalahan seorang yang bernama Daud. Dan di tengah situasi ini, dalam keadaan yang terjepit, terbakar habis, ditawan, semua yang mereka miliki gak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah hari-hari ini ketika saya dan saudara berjalan dengan Tuhan, apakah keadaan kita bukan justru baik tapi terjepit? Apakah keadaan yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita mau? Saudara dan saya harus tahu hari itu saudara adalah sebuah pengujian terhadap seorang pilihan Tuhan. Hari itu akan ditentukan, surga akan melihat sejauh mana seseorang yang mengikut Tuhan tetapi keadaannya tidak baik. Surga sedang menyaksikan sebuah respon, sebuah sikap hati daripada seorang yang bernama Daud. Dan saudara, saya berpikir para malaikat, orang kudus dan Tuhan sendiri sedang menantikan ketika sesuatu yang malang terjadi kepada orang pilihanku ini. Apakah respon hatinya? Apakah sikap yang akan dia ambil? Saudara, Saul pernah mengalami keadaan terjepit. Amin. Dan ketika itu saudara, ketika dia melihat rakyat berserak-serak, dia melawan perintah Tuhan. Saudara, kenapa dalam keadaan yang terjepit ini? Ya, mungkinkah hari-hari ini itu yang saya dan saudara alami? Dalam situasi terjepit, Alkitab mengatakan 1 Samuel pasal 28. Di dalam ayatnya yang ke-14. Satu Samuel 28 ayatnya yang ke-15. Siapa ini? 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul, kata Saul. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku, sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus aku perbuat. Tapi ini bukan Samuel, saudara. Ini Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya,
Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. 1 Samuel 28 tadi mengatakan, sama-sama ada kata yang sama di situ, terjepit. 1 Samuel mengatakan ketika Saul terjepit, Saul pergi ke pemanggil arwah. Ketika Daud terjepit, apa yang Daud lakukan? Biasanya orang ketika terjepit, semua yang dia rasakan adalah jalan buntu. Betul? Jalan buntu. Sekarang, kalau kita sudah tahu dalam ayat 1, siapa yang menyerbu? Amalek. Tapi Daud nggak tahu. Siapa yang menyerbu? Mereka lari ke arah mana? Dan mereka ini yang menawan orang-orang ini ada di mana? Jadi pun hari itu kalau mau dikejar, ini mau kejar siapa, di mana, dan bagaimana? Ini memang situasi yang sangat sulit bagi seorang yang bernama Daud. Tapi mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 6. Ini kunci ketika saya dan saudara dalam keadaan yang terjepit hari-hari ini. Alkitab berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Siapa yang pedih hati? Rakyat. Dan jumlahnya orang yang bersama dengan Daud untuk laki-laki 600 orang. Siapa mereka? 1 Tawarik pasal 12. 1 Tawarik pasal 12 ayatnya yang pertama. Inilah orang yang datang kepada Daud di Siklak. Mari kita lihat. Ayat 1. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia di dalam peperangan. Yuk, ayat 2. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu, menembakkan anak panah dan busur dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian ayat 14. Itu salah satu kualifikasi mereka. Ayat 14. Di antara tadi Bani Benyamin, sekarang 14. Mereka itulah Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Kemudian Alkitab mengatakan ayatnya yang ke 21. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Ayat 22. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Inilah kualitas pahlawan-pahlawan yang ada di Siklak. Saudara, Alkitab bilang apa? Mereka orang yang bersenjatakan panah. Satu orang bisa kalahkan 1000. Mereka adalah bala tentara Allah. Tapi hari itu mereka pun menangis. Mereka orang-orang hebat. Mereka bukan orang-orang cengeng. Mereka tidak pernah takut dengan apapun. Tapi hari itu ketika keadaan terjepit, tentara yang biasa mengalahkan 1000 orang, hari itu pun mereka menangis. Saudara, mereka adalah para tentara. Mereka bukan orang biasa. Satu orang bisa kalahkan 1000. Saudara, mereka kalau perang sangat terlatih. Bahkan disebut Mahanaim, bala tentara Allah. Tapi hari itu 1 Samuel 30 ayat 6. Di tengah situasi yang terjepit, mereka pun menangis. Adakah para pahlawan dan para tentara hari ini engkau menangis? Menangislah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang orang untuk menangis. Bahkan Tuhan berkata menangislah bersama orang yang sedang bersusah hati. Bersama dengan orang-orang yang menderita. Hari itu Tuhan mengizinkan para tentara, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup melontarkan panah, orang-orang yang sanggup mengalahkan 1000 orang, orang-orang yang sanggup mengalahkan musuh-musuh. Hari itu mereka merasa kekuatan mereka hilang. Disitulah waktunya saya dan saudara sebagai tentara
berpaling kepada Allah. Disitulah saya dan saudara harus tahu, sekuat-kuatnya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Disitulah setiap para tentara yang jago ini harus mengerti dan menyadari bahwa kekuatan kita yang sesungguhnya ternyata hanya datang daripada Tuhan. Allah izinkan kita berada di titik paling bawah supaya kita mengerti. Karena ada kalanya setiap para tentara akan menyombongkan diri dan berkata betapa hebat dan luar biasanya kita. Betapa hebat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Betapa hebat peperangan yang kita lakukan. Tanpa sadar kita melupakan sebuah pribadi, yaitu Allah, yang membuat kita bisa memenangkan 1000 peperangan sekalipun. Hari itu Tuhan mengizinkan supaya saya dan saudara sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kalau bukan Tuhan yang menjaga, tidak ada seorang pun yang bisa berbangga bahwa semua yang dia miliki bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya dia bekerja, bukan karena rajinnya. Rajin itu harus, amin. Saudara, kerajinan itu harus. Ya, pengetahuan tanpa saudara, kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Tetapi saudara, kemalasan itu juga Alkitab mengatakan adalah saudara dari si perusak. Kalau ingin segala sesuatu rusak, malaslah. Maka segala sesuatu pasti rusak. Tidak usah tunggu mulia nanti. Alkitab sudah mengatakan, ya, orang yang malas batamang dengan perusak. Karena segala sesuatu akan rusak. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas menyembah Tuhan, kita akan tinggal tunggu waktu, segala sesuatu pasti rusak. Tapi saudara dan saya harus mengerti bahwa sehebat-hebatnya Bani Gad, sehebat-hebatnya 12 suku, bayangkan satu orang bisa kalahkan 1000. Memang ini tentara Daud, memang bukan tentara hanya-hanya, tetapi tentara hanya Tuhan, saudara, yang memberikan kemenangan. Sampai di situ Tuhan izinkan, dan Tuhan ingin perlihatkan, kalau bukan karena aku, engkau tidak bisa buat apa-apa. Semua yang kita lakukan sampai hari ini Kingdom Vision, kita harus menyadari bahwa semua semata-mata hanya karena anugerah, hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara lihat, hari itu Alkitab berkata, Tuhan izinkan mereka berkumpul. Ini terjadi di mana? Di Siklak. Karena Siklak adalah tempat, saya katakan tadi, 1 tahun 4 bulan Daud lari daripada Saul selama 10 tahun. Saudara, dan tinggal 1 tahun 4 bulan berpura-pura gila, bermitra dengan seorang raja bernama Akis. Dan hari itu Filistin mengumpulkan rajanya untuk melawan Saul. Jadi di sisi sebelah kanan, saudara, Daud dalam keadaan terjepit. Di sisi kiri Saul juga dalam keadaan terjepit. Tapi yang satu, ya saudara, jadi sementara kejadian di Siklak, sementara juga kejadian dalam hidup Saul. Melawan apa? Raja-raja Filistin. Nanti saudara baca di rumah. Yuk kita lihat apa yang terjadi. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, termasuk para pahlawan. Saudara, saya bersyukur saudara ya, para gembala komsel dan para kepala departemen, ya saudara tidak melempari Pak Gembala dengan batu. Saudara, harusnya demikian. Saudara ya, kalau melihat situasi ini, saudara bayangkan, Daud punya sahabat namanya Yonatan. Ketika Daud dikejar oleh Saul, Daud lari ke Yonatan. Mereka dua curhat, dan Yonatan bilang, sabar Daud, tapi papa memang begitu. Tapi hari itu, kalau saudara baca, Yonatan tewas. Daud punya Samuel. Daud minta petunjuk Samuel. Bapak, bagaimana caranya? Hari itu di ayat ini Samuel sudah mati. Daud punya teman friend hamba-hamba Tuhan, Ahimelek. Hari itu Saul bawa dog dan mereka bantai itu 85 orang termasuk Ahimelek. Kenapa? Karena pinjamkan pedang kepada Daud. Hari itu Tuhan izinkan Daud tidak punya siapa-siapa. Daud tidak punya teman. Bersyukurlah hari ini
Kingdom Vision, saudara punya teman. Saudara punya gembala komsel. Gembala sidang punya tim pengembalaan yang menyupport di tengah-tengah kesalahan yang dilakukan. Bersyukurlah ada saudara seimanmu yang mungkin minggu lalu bikin jengkel, tapi hari ini dia menopang engkau. Saudara, jangan sia-siakan sebuah unity. Karena satu saat, sebagaimana Daud berpisah dengan Yonatan, akan ada sebuah perpisahan. Dan saudara, yang saudara memutuskan sebuah unity akan menyesal. Bukan sekarang, tapi nanti. Oleh sebab itu dari pelajaran ini, saudara lihat betapa Daud terjepit. Daud tidak punya siapa-siapa. Pahlawan-pahlawan yang Banigat tadi, Banigat ini semuanya mulai bilang apa? Siapa salah ini? Ini salah siapa? Siapa yang mengajak kita ke sana? Ini pasti salah Daud. Saudara, dan Alkitab mengatakan, di tengah keadaan yang terjepit, ini rahasianya. Tapi Daud menguatkan kepercayaan. Di sisi Saul juga terjepit. Tapi Saul pergi ke jalan yang salah. Tapi Daud, dia tahu dia punya Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu, kalaupun Tuhan izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Saudara, kenapa Tuhan ingin melihat? Karena saudara harus tahu, sebentar lagi dalam minggu itu Daud jadi raja. Dalam minggu itu 3 hari lagi Daud akan jadi raja atas Hebron. 3 hari lagi. Dan saudara, semakin dekat tahta itu harus semakin dalam pengujian Tuhan. Semakin dekat posisi menjadi the king of Israel. Tuhan harus benar-benar membuktikan, kalau orang ini aku biarkan terjepit, jangan-jangan bisa seperti Saul. Mari kita buktikan. Hai para malaikat dan orang kudus, mari kita buktikan. Cara pembuktian seseorang dimurnikan hanya bisa dilewat pengujian. Hari ini ada kabar baik. Kalau saudara terjepit, minggu depan ternyata adalah minggu promosi. Amin. Minggu depan ternyata adalah minggu kenaikan pangkat. Dan masalahnya Daud tidak tahu. Daud tidak tahu. Hari itu Daud hanya merespon sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Apa itu? Saudara, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam situasi ini, dia masih tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi diserang dari dalam dan dari luar, dia masih percaya Tuhan yang pegang kendali. Dia melihat fakta kalah, tapi dia mengingat Tuhan yang telah menolong dia dari Goliat. Tuhan yang telah meluputkan dia selama ini adalah Tuhan yang sama, yang akan bekerja dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Mazmur 34, Daud pernah menangis. Dan Mazmur 56, Sosamajo itu. Di Mazmur 34 dia berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan meluputkan dia dari semuanya itu. Di Mazmur 56, saking banyaknya air matanya, dia berkata apa? Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Dan hari ini terlalu banyak air mata. Ternyata untuk mencapai sebuah tahta akan melewati jalan air mata. Ternyata untuk melewati sebuah tahta tidak akan pernah melewati jalan yang mudah. Jalan itu adalah jalan iman. Tetap percaya. Amin. Amin. Bilang kiri kanan saudara, tetap percaya. Amin. Saudara, tetap percaya. Firman ini saya tahu, mungkin saudara sudah tahu.
Tapi saya tahu jam 4 pagi ketika gereja bocor, jebol, di lantai 3 saya menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tiba-tiba membisikkan, bukankah sudah kukatakan kepadamu di penutup doa puasa Ester 3 hari 3 malam. Kita bilang itu Yunus Tuhan, Yunus. Tuhan ingatkan ayat ini, saya bilang di mana tuh 3 hari 3 malam. Saya tahu ayat ini. Saudara, tapi Tuhan terus menggerakkan. Nanti kita lihat ternyata ada 3 hari 3 malam. Saudara, di pasal ini saya sampai terkejut. Saudara, dan hari itu, saudara, saya tahu ini yang harus kita lakukan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, ketika saudara dalam keadaan terjepit, tetap percaya. Tetap percaya. Tetap punya iman. Tetap punya pengharapan. Dan mengatakan Tuhan yang pegang kendali. Pertama, kenapa mereka menolak? Saudara, raja-raja Filistin menolak Daud. Tuhan izinkan itu supaya Daud pulang cepat. Bayangkan kalau Daud berperang lalu di sini sudah terjadi terbakar habis. Makanya ketika hari ketiga, hari pertama, hari kedua terbakar, Daud sampai, wih, itu tangan Tuhan. Supaya Daud tiba di situ tepat pada waktunya. Saudara ya, menurut saudara versi tepat pada waktunya. Saudara, walaupun saudara dan saya bilang, ya tepat, terlambat itu pendeta. Ya, ketika Tuhan Yesus hadir di kubur Lazarus, memang so terlambat. Karena Lazarus so is dead. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kuatkan hati kita, kuatkan percaya kita. Kita masih punya Tuhan yang ajaib, yang akan tetap memegang kendali dalam hidupmu dan hidupku. Apakah keadaan saudara terjepit? Kesehatankah? Ekonomikah? Rumah tanggakah? Percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Alkitab bilang yang kedua, apa yang dia lakukan? Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod adalah baju imam. Saudara baca di Keluaran 28 ayat 4. Coba kita lihat sejenak. Keluaran 28 ayat 4. Alkitab bilang apa? Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Saudara, hari itu Daud yang pertama, Daud percaya pada Tuhan. Kenapa saudara? Dengan Daud percaya, Alkitab mengatakan Daud bisa berdoa. Amin. Iya kan? Karena Daud percaya, makanya Daud bilang, bawa itu baju efod kepadaku. Dia sedang mengambil apa yang namanya posisi imam. Apa itu seorang imam? Seorang imam berdiri antara Tuhan dan manusia. Seorang imam, Harun, akan membawa Israel, membawa anak-anaknya untuk berdamai di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang Daud lakukan tadi, dia percaya pada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, tetapi hari ini kuatkanlah hatimu. Seperti Yesus berkata, saudara ya, pada hari-hari ini sejak kita mendapat firman deru guru gempa bumi, itu menandakan suara Tuhan. Dan saudara, saya membaca sebuah ayat dan saya berpikir Tuhan, ini di alam roh toh, ini di alam roh toh Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, apa yang akan terjadi di alam roh akan terjadi di alam nyata. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, inilah yang akan terjadi. Yoel 3 ayat 16. Yoel 3 ayat 16. Sebelum kita balik lagi. Yoel 3 ayat 16. Ada Yohanes 3 ayat 16, ini ayat cantik. Yuk kita baca. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Kita sudah sampai di sini kan? Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, di depan saya dan saudara. Tapi saudara, mari kita lanjutkan karena di sana hanya ada koma. Dan langit dan bumi akan bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi Israel. Saudara, dengan datangnya suara Tuhan akan datang goncangan.
Suaranya menggoncangkan bumi. Ibrani 12 berkata, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, goncangan harus ada. Baru tadi malam gempa itu di Bolmong 6, sekian. Bitung mendapat skala 3. Artinya baru dirasakan oleh orang-orang. Kalau dia sudah masuk di skala lebih dalam lagi, maka barang-barang akan mulai merasakannya, pecah kaca dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara, ya tidak lama. Tapi ini menandakan bahwa bersiaplah, goncangan akan semakin keras. Pasanglah sabuk pengaman, yaitu firman Allah. Amin, amin. Bersiaplah saudara. Ya saudara, Alkitab mengatakan pada hari yang terakhir, saudara, Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Dan apa? Bukan cuma bumi, laut, tetapi langit pun akan bergoncang. Ya saudara, hari-hari ini makanya Tuhan bilang kepada Petrus, pada malam hari ini semua kalian imanmu akan tergoncangkan. Lalu Petrus jawab apa? Dorang jope iman, beta nyanda. Karena malam hari ini aku akan mengizinkan sebuah peristiwa, ya, di mana setiap orang akan mengalami pemurnian. Tapi aku berdoa di tengah goncangnya imanmu, supaya imanmu, aku berdoa, jangan gugur. Haleluya. Bilang kiri kanan, iman ada bergoncang hari-hari ini. Berarti bilang, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hari itu memang Petrus DP iman goyang. Kenapa imannya goyang? Karena waktu berdoa di Taman Getsemani, dorang semua bobo. Kenapa iman kita kadang-kala goncang? Karena kita tertidur di tengah hadiratnya. Kita tertidur di tengah semua orang harus bangkit dan bangun hari-hari ini. Oleh sebab itu, ya, jangan tidur. Saya bicara tentang tidur rohani, bukan tidur jasmani. Jangan tidur, saudara. Kenapa? Ya, Alkitab mengatakan, Yesus berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah bro. Bagaimana kuatkan dagingmu? Berdoalah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, doa datang. Amin. Iya. Kenapa saudara? 2022 akan semakin bergoncang. Dengar baik jemaat Tuhan. 2022 akan semakin kegoncangan, akan semakin kuat. Itu firman Tuhan. Satu kali lagi menjelang kedatangan Tuhan, aku akan menggoncangkan bumi. Nanti berikutnya kita masuk seri kembali di bait suci. Tapi saya melihat, saya bilang ke KL, kita belum mau khotbah ini, tataku. Ya, karena apa yang dirilis oleh firman Tuhan mulai terjadi. Ketika kita rilis deru, guru, gempa bumi, saudara lihat, sejak hari itu sampai hari ini, di langit baguru, bagempa. Apa saudara lihat? Tanda-tanda alam. Saudara, sebelumnya Tuhan sudah mengatakan apa yang akan kita lalui, Tuhan sudah kasih tahu. Saudara, ya, sebelum, karena Tuhan pasti akan memberitahukan kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena engkau berdoa. Karena para pendoa berdoa. Karena jemaat berdoa. Karena jemaat berpuasa. Dan sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Saudara, Alkitab mengatakan, kita kembali. Hari itu Daud 1 Samuel 30 ayat 7. Daud memberi perintah kepada imam. 1 Samuel 30 ayat 7. Untuk apa? Bawalah efod. Saudara, efod adalah baju imam untuk berdamai pertama dengan Tuhan. Hari itu Daud berdamai dengan Tuhan. Tuhan, mungkin ada salah daripada kami. Ampuni kami Tuhan. Mungkin saya salah di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Atau bangsa ini melakukan dosa. Anak-anak kami kah? Para kepala rumah tangga kah? Para istri kah yang bikin salah? Ampuni kami Tuhan. Daud masuk dalam pertobatan. Di tengah goncangan, bertobatlah. Di tengah goncangan. Kenapa Tuhan izinkan goncangan? Supaya saya dan saudara masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main hari-hari ini.
Kemarin saudara Ibu Joy Samson, adiknya telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Turut berduka cita. Dan juga tadi pagi mama dari pendeta Sitorus telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya melihat status dari keluarga. Dia begitu senang memuji Tuhan. Dia begitu senang menyembah Tuhan. Dan saudara, di 62 tahun hari ini, mama dari pendeta Sitorus telah kembali pulang ke rumah Bapa. Saudara, kemarin Ibu Joyce mengisahkan. Dia berkata, Bu, terima kasih untuk semua dukungan doa jemaat. Tapi adik saya tahu sudah dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, setiap kali pergi berdoa di sana, setiap kali suruh bertobat, adiknya berkata, sudah terlambat. Saudara, dan sesudah itu dia mengalami sakit. Kira-kira beberapa bulan lalu. Tapi saudara, menjelang 1-2 bulan dia mengalami sakit. Dan 1 bulan ini, tadi sebelum menghembuskan nafas, dia berkata kepada Ibu Joyce menemani dia. Dan dia dengan usia 42 tahun. Darah Yesus menyucikan dan mengampuni segala dosa-dosaku. Menyucikan aku dan mengampuni aku, hamba-Mu yang berdosa ini. Dan dia telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, Ibu Joyce menangis dan berkata, Bu, masuk surga toh kasihan dia. Sama dia itu penjahat. Memang dia hidup seperti penjahat, Bu. Dia begitu bergaul dengan begitu banyak orang dan kehilangan Tuhan. Saya bilang ya, karena dia bertobat. Dan dia telah mengakui semua dosa dan pelanggarannya. Saudara, di tengah goncangan, mari cepat-cepat berbalik dan bertobat. Jangan kita sia-siakan waktu. Karena orang berapa bulan lalu ada tapi mungkin. Saudara, bisa enggak ada. Jangan sia-siakan waktu kita. Hari itu Daud bertobat di hadapan Tuhan. Daud pakai baju efod sebagai seorang imam. Dia angkat tangan. Kemudian apa yang dia lakukan? Ayat berikutnya, ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud pada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Pertanyaan pertama, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sekali lagi Daud bertanya pada Tuhan. Dalam keadaan terjepit, jangan bertanya kepada siapapun. Tanya Tuhan. Dalam keadaan terjepit, cari firman-Nya. Cari firman-Nya. Bukan cuma 1 kali dia tanya. Saudara lihat, ada 2 pertanyaan yang Daud tanyakan kepada Tuhan. Saudara, dalam keadaan situasi yang sulit, apa yang kita lakukan? Cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mulai sembah Tuhan, mulai puji Tuhan. Sampai Tuhan melepaskan firman-Nya. Hari itu Alkitab mengatakan, Tuhan berkata kejar. Masalahnya mau kejar kemana? Tuhan cuma bilang kejar. Masalahnya ini jalan banyak. Lari ke Tomonkat, Minahasa atau 15 kabupaten kota. Siau kata Gulandang kah? Jalan mana yang harus dipilih? Saudara, sekali Tuhan memimpin dengan firman-Nya, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Tanya Tuhan, ketika situasi dalam keadaan genting. Baru-baru ada seorang gembala Komsel telepon saya tengah malam. Bu, saya dikejar-kejar. Saya bilang, Bu, sampai ada dusu. Ya, karena saudara gugup. Ternyata saya tertawa saudara. Kenapa? Karena doi ada dusu. Doi ada dusu. Saya bilang, kenapa ibu ketakutan? Karena saya bergumul kepada Tuhan. Apakah saya harus ambil uang ini? Ini uang pinjaman. Bagaimana menggantinya? Saudara, saya bilang, ini puasa Ester 3 hari. Tanya pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan ibu bisa ambil pinjaman atau tidak. Kita tidur sambil tertawa. Baru ini doi dah dusu-dusu. Kun dia gugup sekali. Selama ini orang dusu-dusu doi. Tapi dia gugup ketika doi dusu-dusu. Saudara ya, ini kualitas lain lagi ini dia. Saudara ya, dan saudara, akhirnya Tuhan memberikan firman. Ya, Nehemia pasal berapa dan berapa, akhirnya tidak jadi diambil. Saudara lihat, Tuhan pasti menuntun. Kalau saudara dan saudara bertanya, Tuhan pasti menuntun.
jalan mana yang harus kita pilih. Apa langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Termasuk saudara buat pinjaman, buat kredit, apalagi dalam jangka panjang. Ada sesuatu yang akan kita kerjakan. Mau buka usaha, buka rumah makan, buka ini. Ya saudara mau pindah kota, pindah sekolah. Tanya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan asal-asal bertindak. Orang minta bagaimana tanya. Kang kaget Tuhan tidak jawab, Tuhan pasti jawab. Lewat peneguhan bisa, lewat mimpi bisa, lewat firman bisa. Ini Daud ada tanya, Tuhan jawab. Alkitab bilang susul. Ini Daud susul. Bersama dengan berapa orang? Yuk kita lihat. Ayatnya yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara, mereka pergi. Saya bilang hebat juga ini bala tentara. Memang mereka kualitas tentara. Tadi kan mereka marah-marah pada Daud. Tapi setelah Daud bilang, saya dapat firman Tuhan, susul. Dong baku bae semua. Baku bae juta orang, baku bae semua perang, baku bae. Ya, saudara. Darang ini kan kualitas tentara begini. Ya saudara, iya kan? Iya, 600 orang. Nggak pakai maraju. Ya saya pikir akan tertulis 599 atau 595. Karena apa? 5 maraju. Ya kan 5 bilang, oh ini jatuh pergi. So hilang orang pe istri pe anak-anak mau pi perang. Nggak. 600 bulat-bulat. Amin. Iya kan? Daud bilang, kita habis minta ampun dan Tuhan dia bilang kita minta maaf aja pangoni. Orang bilang orang le Daud minta maaf. Jadi bagaimana sekarang? Perang. Sudah baku polo, cipika-cipiki. Ya sudah. Sekarang mari bersatu. Ya apa? Kejar. Iya saudara. Makanya yang ada maraju di sini. Aku baiklah. Amin. Saudara mereka bayangkan mereka baru jalan 100 kilo. Dan mereka akan kejar lagi kurang lebih 100 kilo. Lalu mungkin ada prajurit yang tanya, Daud minta maaf mau tanya, bagaimana? Kaki yang orang lawan 1.000 orang atau 5.000 orang? Karena Alkitab bilang baru yang lari 400. Berarti lebih banyak. Daud cuma bilang, firman Tuhan bilang kejar. Berarti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Ke arah mana sudah, pasti Tuhan akan tunjuk jalan. Yang penting melangkah saja. Orang melangkah dan Alkitab berkata, mari kita lihat. Sementara mereka melangkah, ayat 9 bilang, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10. 5 menit saya selesai. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang solala pirwah. Wajar karena baru habis dari 100 kilo toh. Jadi mereka bilang begini 200. Aduh Daud, mau paksa nih kekuatan soalnya tidak bisa. Begini Jo, orang tunggu di sini nih. Daud bilang oke, berapa yang masih kuat? 400. Jadi yang 200 istirahat. Jadi kalau ada peperangan yang lain bilang tunggu di sini nih. Iya yang penting jangan pulang nih, tunggu di sini. Ya, ngon itu pergi ya. Iya. Orang berdoa di sini nih, iyo yang penting ane jangan pulang di sini Jo. Jadi 200 solalah, 400 maju. Saudara apa yang terjadi? Alkitab bilang, ayatnya yang ke-11 12. Lihat cara Tuhan memimpin. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian memberi dia minum air. Ayat 12. Setelah ditanya dan memberikan kepadanya sepotong kue ara 2 buah kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Nah inilah ayat yang Tuhan kasih. 3 hari 3 malam. Siapa dia? Alkitab bilang dia penunjuk jalan. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-13-14. Bertanya Daud, budak siapa engkau, dari mana engkau? Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan Amalek. Kita sakit kong kita Tuhan kasih tinggal. Memang yang ini dari mana? Ayat 14 bilang,
kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti, dan Siklak telah kami bakar habis. Ya, mungkin salah satu tentara Daud bilang, oh songana dang. Yang satu bilang, tarapu pa dia, tarapu so dia itu. Ya, tapi saudara hari itu kembali dorang suka semaka sampai dia segar kembali. Ya, dan Alkitab mengatakan pemuda ini menunjukkan jalan. Yuk kita lihat ayatnya yang ke-15. Daud bertanya, dapatkah engkau menuju jalan kepadaku ke gerombolan itu? Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tuanku. Maka aku akan menuju jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ayat 16. Ia menuju jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, mengadakan perayaan karena jaran yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Saudara, Alkitab bilang 3 hari 3 malam dia sudah tinggal di situ. Berarti DP waktu sama dengan ketika Daud ada di Siklak. Tuhan sudah menyediakan jawaban pada saat saudara tragedi itu terjadi. Pada saat Siklak terbakar habis, Tuhan telah mengizinkan saudara memberikan apa ini? Seorang pemuda ini jatuh sakit. So 3 hari 3 malam dia jatuh sakit. Berarti sama waktu dengan di mana saudara tragedi itu terjadi. Tuhan sudah menyediakan solusi. Sebelum kita bertanya pada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Di 3 hari 3 malam Daud tidak pernah tahu. Tuhan cuma bilang susul Jo. Kita susah dia kok penunjuk jalan di sana. Walaupun Tuhan tidak kasih terus. Seorang pemuda kita izinkan sakit, dia akan menunjuk jalan. 3 hari 3 malam berarti pada hari yang ketiga itu. Sementara mereka saudara menangis, Tuhan sudah sediakan jalan. Itu Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Hari itu mereka pesta pora. Mereka tidak tahu, mereka tidak bisa pikir bisa secepat itu kalaupun dikejar. Tapi saudara, inilah langkah-langkah para tentara. Percepatan yang sungguh dahsyat. Percepatan yang sangat luar biasa. Karena kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Alkitab mengatakan hari itu ini yang terjadi. Ayatnya yang ke-17. Yuk kita baca. Keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Baru yang lari 400. Berapa yang tinggal? Berarti musuh lebih banyak daripada pasukan Daud yang sudah kelelahan. Saudara lihat, ini kuncinya. Ayat bilang, ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 19. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Saya berdoa dan saya deklarasikan. Tidak ada yang hilang di antara kita. Dari hal kecil sampai hal besar. Semua yang dirampas iblis kembali. 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 Bahkan saudara bukan hanya kembali. Tetapi Alkitab mengatakan ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembut. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudara, kalau saudara baca 26. Ini jarahan terlalu banyak sampai Daud bagi-bagi. Daud bagi-bagi ke tua-tua di Hebron, di Aror, di apa? Karena itu jarahan sudah terlalu banyak. Ternyata itu akumulasi bukan hanya Siklak. Ternyata ini pasukan ini sudah bapancuri di daerah-daerah lain. Jadi tak kumpul satu kali, DP tak kumpul satu kali itulah Daud bawa. Jadi saudara, ini jarahan yang luar biasa. Bukan hanya keluarganya dibawa kembali, tetapi saudara plus. Daud mengalami kemenangan besar. Ketika balik, ini ada yang bicara di 400 orang ini. Mereka bilang apa? Ayat 22. Kemudian mulailah berbicara
orang jahat di antara orang dursila yang ikut pergi bersama dengan Daud katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada apa-apa dari jarahan kecuali masing-masing istri dan anaknya, dan biarkanlah mereka pergi. Bayangkan, dari 400 tentara, di antara 400 ada yang dursila. Saudara, apa tuh dursila? Bebal. Saudara, mereka bilang apa pada Daud? Daud, tuh 200 orang kan lelah di sungai. Enak dorang. Orang tuh lelah. Jadi jangan berbagi pada orang. Ini roh-roh keserakahan dan tidak ada kasih. Ini roh-roh ketamakan, mementingkan diri sendiri. Lalu Daud bilang apa? 23. Ini menjadi the law of king. Peraturan yang disahkan oleh DPR. Sejak hari itu peraturan berubah. Ayat ini. Saudara, sampai kerajaan Israel sampai sekarang. Saudara lihat ayat apa itu? Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia bilang begini, ini mesti tahu. Yang ada backing torang menang bukan torang pekuat, Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun berjasa di sini. Karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Jadi orang mesti berbagi. Karena ini semua Alkitab bilang, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan dari orang pekuat. Apa yang ada padamu dan padaku hari ini bukan karena kuatmu dan kuatku. Semua itu karena diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan ada orang bermegah dan berbangga diri. Karena semua yang kita miliki itu diberikan Tuhan. Kemenangan-kemenangan, lawatan-lawatan dari kampung demi kampung, bukan karena kekuatan 1-2 orang, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Jadi sejak hari itu peraturannya, ayatnya yang ke-25. Demikian halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ini menjadi sebuah hukum. Bagilah apa yang ada padamu. Bagilah setiap jarahan, setiap berkat. Karena semua yang datang padamu dan padaku itu pemberian Tuhan. Dan itu disahkan oleh DPR. Jadi karena yang berfirman ini sebentar lagi, 3 hari lagi jadi king. Saudara lihat ayat terakhir. 2 Samuel 1 ayat 1 dan 2. Di sini kan setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Saudara lihat waktunya sama toh? Sementara pengejaran di sini kata Saul so mati. Tuhan tidak hanya membereskan Amalek, tapi Tuhan membereskan Saul. Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang Daud doakan dan pikirkan. Saudara, Tuhan tidak hanya membereskan masalah ekonomimu, tetapi ternyata masalah rumah tanggamu. Tuhan tidak hanya membereskan masalah ekonomimu, tetapi kesehatanmu. Saudara, hari itu Daud tidak menyangka ada kabar dan Alkitab berkata itu terjadi hari keberapa? Ayat 2. Ayat 2. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian-pakaian terkoyak-koyak di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Terjadi pada hari keberapa? 3. Hari itu Saul mati. Hari ketiga adalah hari kemenangan. Karena beberapa hari lagi Daud akan dilantik di Hebron. Daud hari itu menerima semua itu dengan terkejut. Karena Daud tidak pernah menginginkan kematian Saul. Sampai hari matinya, Daud menganggap Saul sangat berjasa. Daud menganggap Saul adalah bapa. Daud tidak pernah menaruh dendam. Bahkan Daud tidak menginginkan tahta selama ada Saul. Dan Tuhan baik. Tuhan
Saudara, tidak mengizinkan Daud tadi perang dengan orang Filistin. Mau kasih kalah Pak Saul. Saudara lihat cara intervensi Tuhan di segala masalah. Karena waktu itu mau melawan Pak Saul. Ada orang protes, akhirnya mereka kembali. Ternyata Tuhan tidak menginginkan. Karena Tuhan tahu hati Daud. Daud tidak pernah dia berkata, jauhkanlah daripadaku menyentuh ujung jubah orang yang diurapi Tuhan. Hele DP jubah apalagi DP nyawa. Itu Daud. Dan justru Tuhan telah menemukan orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu terjadi pada hari keberapa? 3. Kenapa dikatakan hari ketiga? Pada hari ketiga Esther menghadap raja dan di sana ada terobosan. 3 hari 3 malam Yunus, sesudah itu ada kemenangan. Saudara, pada hari ketiga Musa naik ke Gunung Sinai dan bertemu Allah. Karena pada hari ketiga adalah hari di mana Yesus Kristus dibangkitkan. Semua yang kita punya karena kebangkitan Kristus dari maut. Hai maut, di mana sengatmu? Roh kebangkitanlah yang membuat saya dan saudara kuat. Hari ini dalam keadaan apapun, mari tetap percaya. Mari tetap berdoa. Mari tetap melangkah. Mari tetap punya kasih kepada orang lain. Maka saudara akan lihat ternyata hari itu, minggu lalu adalah minggu kesengsaraan. Tapi ternyata minggu depan 3 hari lagi pelantikan terjadi. Tuhan itu baik. Sebelum Daud naik di tahta, perlu ada pengujian. Dan pengujian semakin hari semakin berat untuk membuktikan kedalaman hati manusia. Di situ diketahui hati Daud sesungguhnya seperti apa. Daud tidak pernah kecewa terhadap Tuhan. Dan Daud mengampuni para tentara yang tadinya mau lempar dia dengan batu. Kita mengetahui kualitas seseorang ketika dia diuji. Dan hari itu Tuhan berkata, yes, divine approval. Orang ini jadi Raja Israel 40 tahun. Tuhan memberkati kita. Shalom.